Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita akan memulaikan persekutuan ibadah kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memasuki minggu sesudah Paskah. Dalam perjalanan pelayanan Yesus, setelah dia bangkit, dia hadir menjumpai begitu banyak orang, termasuk para murid, untuk membuktikan bahwa dia hidup. Saat ini, dia mau menjumpai kita lagi dalam persekutuan ini. Marilah jemaat, diundang kita berdiri. Siapkan hati kita semua untuk menyembah Tuhan yang hidup dan menang. Haleluya. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 195. Saudara jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita saat ini. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Yesus telah bangkit. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara. Haleluya. Dengarkanlah nats pembimbing yang menuntun persekutuan ibadah kita saat ini dalam 1 Petrus pasal 1 pada ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita lakukan Kidung Jemaat nomor 188. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan
Jemaat silakan duduk kembali. Menyadari kesalahan dan dosa, Allah pencipta semesta, oleh kebangkitan-Mu semesta beserta isinya hidup dalam pemeliharaan. Kini melalui Kristus pula hidup kami dimenangkan, walaupun kami menyadari bahwa hidup kami tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, saudara jemaat, mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa Pencipta, Bapa yang telah menyatakan kasih anugerah selamat dalam Yesus. Engkau yang telah bangkit dan yang telah memberikan keselamatan dalam hidup percaya kami umat-Mu. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami sebagai jemaat yang ada di Gemim Sioninangun, kami boleh menikmati akan hari-hari hidup sampai saat ini. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya oleh karena tuntunan tangan kasih Tuhan yang senantiasa mempersatukan kami lagi dalam kesaksian dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Sebagai suami kepala keluarga, sebagai seorang imam, sebagai istri ibu rumah tangga pilar doa, bersama dengan anak cucu kami dalam kehidupan rumah tangga, di kehidupan kerja, pelayanan, dan tanggung jawab, sesuai dengan karunia-karunia yang telah Tuhan Allah peruntukkan bagi kami. Terkadang Tuhan, kami tidak mampu untuk mempertahankan hidup kami sebagai orang percaya. Seringkali kami ada dalam keegoisan, kesombongan diri kami. Oleh merasakan diri kami bahwa kami lebih daripada orang lain. Amat terlebih kami tidak mampu mempertahankan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima akan keselamatan daripada-Mu ya Yesus. Sebab itu Bapa, di persekutuan yang beribadah, di rumah tangga kami masing-masing, kami membuka akan kehidupan kami memohon pengampunan daripada-Mu. Kami memohon belas kasih yang berasal daripada-Mu. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Kasih itulah yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Kuasa kebangkitan terus kami saksikan dimanapun kami pergi dan kami berada. Inilah doa kami Bapa. Inilah pengakuan kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan memberikan kehidupan dalam sukacita bagi sekalian kami umat-Mu, Jemaat Gemim Sioninangun, mulai dari anak sekolah minggu sampai orang tua yang sudah lanjut usia. Amin. Kita lakukan tembang sukacita sebab Dia hidup. Menyucikan
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh sengsara dan kematiannya yang hina di kayu salib telah mengambil alih kehinaan kita, digantikan dengan keselamatan yang sempurna dalam kebangkitannya. Kita menyambut berita anugerah Allah dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 340, Hai Bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang berjalan ini, kembali lagi kita akan merenungkan bacaan firman dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Bacaan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, persekutuan umat-Mu yang siap menyambut janji kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan layakan kami Bapa, baik hamba-Mu yang Tuhan percayakan, jemaat dan pelayan Tuhan yang boleh ada bersama di rumah tangga kami masing-masing dalam kebersamaan lewat ibadah minggu ini. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-18, saudara-saudaraku. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?
Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudaraku kita yang mendengar firman dan mau serta mampu untuk dapat melakukan firman ini di perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Paskah untuk kita sekalian. Kuasa kebangkitan Tuhan senantiasa menjadi bahagian untuk kita nikmati sepanjang perjalanan hidup iman kita sebagai orang percaya. Walaupun kita tidak ada bersama-sama dalam persekutuan di rumah ibadah, tetapi inilah waktu yang Tuhan siapkan untuk kita ada bersama di rumah tangga kita masing-masing. Sebagai suami istri, orang tua dan anak, kita ada dalam persekutuan yang beribadah, mengambil bagian untuk memuliakan kebesaran kuasa kasih Tuhan Yesus yang telah bangkit dan memberikan kemenangan dalam perjalanan hidup. Walaupun mungkin saat ini kita ada dalam kondisi yang memang kita harus ada di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya dalam kesaksian kita, kita terus dan terus ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan sukacita dalam perjalanan hidup. Sebab itu di minggu-minggu yang berjalan ini, saudara-saudaraku, kembali lagi sebagai anggota gereja Masehi Injili di Minahasa, kita terajak untuk merenungkan bacaan firman dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Saudara-saudara jemaat Tuhan, ketika kita ada dalam bacaan firman Tuhan, ada orang yang menyebut cerita ini dari perikop ini sebagai adegan dari pengakuan terbesar dalam dunia kesusastraan. Yang di dalamnya, saudaraku, kepada Maria diberikan kemuliaan untuk menjadi orang yang pertama-tama melihat Yesus yang telah bangkit. Di seluruh cerita ini tersebarlah
tanda-tanda kasih. Kenapa saudara-saudaraku Maria harus kembali ke makam? Dan ia telah menyampaikan kabar kepada Petrus dan Yohanes. Dan kemudian agaknya ditinggal sendirian dalam perjalanan kembali ke makam. Karena apa? Petrus dan Yohanes berjalan lebih cepat mendahului Maria. Maka waktu Maria sampai di tempat makam, kedua murid itu telah pergi dan tidak lagi kelihatan. Maka ia harus berdiri saja di sana sambil menangis. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, kembali lagi tidak usah kita mencari alasan yang rumit. Mengapa Maria tidak mengenali Yesus? Kenyataannya yang sederhana dan menyedihkan ialah bahwa ia tidak bisa melihat Yesus melalui air matanya. Sehingga seluruh percakapan dengan orang yang dikiranya penjaga taman, inilah yang menunjukkan kasihnya. Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia. Dia tidak pernah menyebut nama Yesus. Dia berpikir tentunya semua orang sudah mengetahui siapa yang sedang dipikirkan oleh Maria. Pikirannya begitu penuh dengan dia, yaitu Yesus. Sehingga seolah-olah tidak ada orang lain baginya di dalam dunia, supaya aku dapat mengambilnya. Inilah kalimat-kalimat penegasan yang disampaikan Maria, saudara-saudaraku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kekuatan wanita itu untuk dapat melakukannya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kemana ia akan membawa Yesus? Ia tidak memikirkan masalah ini. Tapi keinginan satu-satunya ialah untuk menangisi mayat Yesus oleh sebab ia sangat mengasihi Yesus. Inilah wujud nyata kasih. Segera setelah ia menjawab orang yang ia kira penjaga taman, ia menoleh lagi ke makam dan membelakangi Yesus. Maka ia hanya berkata satu kata, Maria. Jawabnya dalam satu kata juga, Tuhan. Rabuni artinya guru. Saudara-saudara jemaat, jadi kita lihat ada dua sebab yang sangat sederhana, namun juga punya makna yang sangat mendalam. Mengapa Maria tidak mengenali Yesus? Yang pertama, saudaraku, ia tidak mengenali dia, Yesus, karena air matanya itu mengaburkan matanya sehingga ia tidak bisa melihat. Bila kita kehilangan seseorang yang kita kasih, saudaraku, dalam perjalanan kehidupan ini, itu pun juga yang dirasakan di tengah-tengah kehidupan Sang Maria tadi. Tentu saja ia sangat sedih, ia sangat kehilangan, sehingga ia mencucurkan air mata. Itulah tanda bahwa ia sangat merasa kehilangan. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat pada waktu demikian, kesusahan kita pada hakikatnya bersifat egoistis. Kita hanya berpikir rasa kesepiannya kita.
Kita hanya berpikir kehilangannya kita dan rasa ditinggalkan sendirian. Tentunya kita menangisi orang yang telah pergi untuk menjadi tamu di rumah Allah Bapa kita. Saudara-saudaraku, kita tidak mampu melihat sinar kemuliaan sorgawi, tidak dapat kita lihat. Air mata memang harus ada, akan tetapi melalui itu kita harus dapat melihat sekilas lagi kemuliaan seperti yang disaksikan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-30, saudara-saudaraku. Mazmur pasal yang ke-30 pada ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, kenapa Maria tidak mengenali Yesus? Dia tidak bisa mengenali Yesus karena ia terus melihat kejurusan yang keliru. Ia tidak bisa mengalihkan pandangan matanya dari makam, karenanya ia membelakangi Yesus. Demikianlah seringkali dengan kita. Dalam perjalanan hidup keseharian kita, pada saat yang demikian itu, mata kita hanya ditujukan kepada tanah kubur yang dingin itu. Seharusnya kita juga dapat mengalihkan mata kita dari tanah itu. Itu bukanlah tempat di mana kekasih-kekasih kita itu berada. Mayat mereka yang telah rusak mungkin ada di sana. Tetapi orang yang sebenarnya ada di tempat sorgawi dalam persekutuan dengan Yesus yang kita percaya. Mereka berhadapan dalam kemuliaan dengan Allah. Saudara-saudaraku, bila kesusahan datang kepada kita, jangan membiarkan air mata kita membutakan kita terhadap kemuliaan Allah. Dan kita tidak pernah boleh membiarkan mata kita terpaku pada kubur dan melupakan sorga. Seperti ada tulisan Alan Walker dalam Everybody Calvary, yang di dalamnya ia menceritakan tentang pengalamannya memimpin upacara penguburan. Bagi orang-orang yang menganggap upacara itu formalitas belaka. Dan mereka itu bukan orang-orang Kristen. Mereka itu bukan orang-orang percaya dan tidak punya hubungan apa-apa dengan kekristenan. Ketika upacara itu sudah selesai, ada seorang wanita muda memandang kepada kubur dan berkata tersendat-sendat, "Selamat tinggal, Ayah." Itulah akhir bagi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Akan tetapi, bagi kita yang punya pengharapan kepada Kristus yang telah bangkit, kita harus berkata dalam iman, sampai kita jumpa lagi. Saudara-saudaraku, apa makna bacaan firman Tuhan yang boleh kita dapat maknai dalam perjalanan hidup iman kita? Makna kebangkitan Yesus yang ditandai oleh peristiwa penampakan dan sapaan Yesus kepada Maria menjadi kesaksian kepada segenap orang percaya. Kepada saya dan jemaat Tuhan, dengan menyikapi cara keberimanan kita kepada Tuhan agar betul-betul hidup untuk dapat mewujud nyatakan kasih dalam setiap aspek kehidupan kita untuk berperan aktif. Jangan kita pasrah dengan keadaan ini. Tinggal tunggu, apa mau jadi biarlah terjadi. Tidak, saudara-saudaraku. Tapi kita harus berperan aktif. Baik itu laki-laki
baik itu perempuan, di dalam dunia yang majemuk ini, tanpa harus melihat siapa dia, apapun dia, apalagi dengan memandang suku atau golongan. Kita ada dalam gumul bersama dengan pandemik COVID-19 ini. Kita menyatu dalam kuasa kasih kebangkitan Yesus yang memberikan kita kemampuan untuk dapat menerjemahkan setiap persoalan dan pergumulan ini. Kenapa kita harus ada di rumah tinggal kita masing-masing? Kita harus menyatu dalam doa sebagai suami istri, orang tua dan anak. Kita membangun persekutuan kasih yang telah diwujudkan bersama lewat kuasa kebangkitan Kristus. Jadi jangan kita berpikir, saudara-saudaraku, pergumulan ini mungkin hukuman dari Tuhan. Tidak. Tetapi kembali lagi kita dapat merenungkan apa maksud dalam setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Memang serasanya sebagai manusia kita tidak mampu untuk dapat menghadapinya. Tetapi ketika kuasa kebangkitan ini mampu dapat kita terjemahkan, maka kembali lagi kita dapat berefleksi daripada setiap peristiwa yang kita hadapi. Dulu mungkin tidak ada terjadi kebersamaan di meja makan. Tetapi sekarang kembali lagi ada terbangun. Kalau orang dulu-dulu sebelum satu anggota keluarga belum pulang dari sekolah atau dari mana, torang pe mama dan papa belum izinkan torang makan. Torang ada di meja makan sebagai satu persekutuan bersama. Torang berdoa bersama. Ada ungkapan syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin dulu-dulu karena sibuk dengan setiap pekerjaan masing-masing anggota keluarga, kita melupakan waktu untuk kita ada dalam persekutuan beribadah. Mungkin suami istri ingat dalam janji nikah, berdoa bersama, membaca firman bersama, menyanyi bersama. Inilah yang mungkin kita lupakan. Tetapi inilah bagian daripada kebersamaan yang harus terus dan terus terbangun. Di tengah-tengah persekutuan bersama kita sebagai keluarga. Karena itu saudaraku, sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia, bukan saja gedungnya, tetapi orang-orang percaya ini harus memiliki visi dan misi untuk dapat meningkatkan rasa solidaritas kita dengan keadaan persoalan pergumulan yang terjadi, pandemik COVID-19. Ada solidaritas kita sambil terus membuka diri untuk menyapa, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, agar kuasa kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah gumul bersama kita. Kalau Tuhan berjanji, saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan ya dan amin. Kepastian janji Tuhan itulah yang membuat kita untuk tetap ada, menceritakan kebangkitan Tuhan di setiap kehidupan kita. Itulah yang telah dinyatakan dalam kehidupan figur seorang Maria Magdalena. Mempersatukan kita pada kekokohan iman percaya satu dengan yang lain, seperti kesaksian Maria Magdalena dalam bacaan firman. Sebab itu jemaat Gemim Sion Winangun dengan semangat Paskah dapat membangkitkan kita
sebagai orang percaya dalam mewujudkan panggilan iman. Jadi bukan saja kita mau menyampaikan itu, kita mendengar, tetapi kita mampu untuk dapat menerjemahkan apa yang harus kita lakukan. Orang percaya dalam mewujudkan panggilan iman, yaitu bersekutu, bersaksi, melayani, mampu direalisasikan dalam lingkungan di mana kita hidup dan berkarya, mulai dari hidup pribadi dan keluarga rumah tangga kita. Dengan kebangkitan Kristus hendaknya kita menyapa sesama kita. Kita peduli di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kita dengan situasi kondisi yang terjadi di belahan bumi ini, dunia ini, di negara kita, di daerah kita. Marilah kita menyatu dalam iman. Sehingga saudara-saudaraku, sapaan malaikat tadi dan Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Inilah saudaraku adalah sapaan yang menyejukkan pikiran yang galau, menghibur, menguatkan hati yang sedih, yang disampaikan dengan kasih, yang disampaikan dengan rasa hormat, ramah, sopan, membawa kedamaian dan membawa kepastian. Dari sapaan Yesus, Maria mengenal dan melihat Tuhan yang bangkit, saudara-saudaraku. Dari sapaan Yesus kita pun juga terbangun untuk mau menceritakan kuasa kebangkitan itu. Karena itu ketika kita berjumpa, kita ada sepergumulan dengan kekasih-kekasih kita, marilah kita mau menyampaikan itu dalam sapaan-sapaan kasih, saudaraku. Rasa hormat, ramah, sopan. Kiranya orang dapat melihat Tuhan yang kita imani, yaitu Yesus yang telah bangkit. Yesus yang telah memberikan kemenangan dan keselamatan dalam hidup percaya kita. Sebab itu saudara-saudaraku, inilah yang Yesus tidak kehendaki. Apabila Paskah hanya sekedar untuk meluapkan emosi. Padahal Paskah harus membuat kita ingin memeluk Yesus. Lalu sebagai akibat Yesus tidak bisa kemana-mana dan kita pun tidak bisa kemana-mana. Padahal apa? Yang Yesus kehendaki adalah bahwa setelah Paskah ada misi yang harus kita kerjakan seperti yang telah pendeta katakan tadi. Yesus harus pergi kembali kepada Bapa di sorga. Namun pekerjaannya harus berjalan terus. Siapa yang harus mengerjakannya dan meneruskannya? Yesus harus pergi, kita pun juga harus pergi. Saya dan saudara-saudara jemaat harus pergi. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Begitu pesan Yesus setelah ia bangkit. Kita semua diminta untuk melakukan sesuatu bagi Yesus, saudara-saudaraku. Pergi menemui saudara-saudara kita yang adalah saudara-saudara Yesus. Paskah bagi Yesus bukanlah hanya untuk meluapkan emosi dan nostalgia. Seperti layaknya dalam sebuah reuni. Tetapi jemaat Tuhan, Paskah menurut yang Yesus kehendaki harus kita jadikan awal dari sebuah misi. Pergi. Ini merupakan kata perintah, artinya tidak cuma berdiam diri. Kita harus bertindak, kita harus jeli dalam menyikapi berbagai-bagai situasi dan keadaan ini. Sebab itu saudaraku, karena itu seperti apa yang disampaikan oleh Matius pasal 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Karena itu
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas kita semua, mulai hari ini, hari esok, sampai Maranatha. Amin. Jemaat Tuhan, kita diundang berdiri dalam kebersamaan dengan semua umat Tuhan di seluruh dunia. Mari kita mengaku demikian. Pengakuan iman rasuli, kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat pesan firman dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sambil memberi, kita melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdiri dan mendoakan persembahan ini. Siapakah kami ya Tuhan? Manusia celah dan berdosa. Hanya karena rahmat-Mu kami dimampukan untuk memberi. Sungguh kami memberi bukan karena kami kuat, tetapi semuanya oleh karena kasih-Mu. Sebab semua yang kami miliki sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Persembahan ini adalah kesaksian kami akan kuasa kebangkitan-Mu yang telah merahmati dan memberkati kami dengan kelimpahan hidup. Jadikan persembahan syukur ini sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kasih-Mu yang besar bagi dunia, sehingga pada akhirnya semua lutut bertekuk dan semua lidah mengaku Yesus Kristus anak Allah, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita lakukan kidung jemaat nomor 397. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa umum. Kita berdoa. Ketebusan telah kami terima. Keselamatan adalah milik kami sebagai orang percaya. Sehingga di lembaran yang ke-19 di bulan April tahun 2020, kami yang ada di rumah tinggal kami masing-masing, sebagai persekutuan jemaat Kemim Sioninangun, menikmati akan hidup dalam Tuhan, dalam persekutuan yang beribadah. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan yang terbangun sebagai suami dan istri, orang tua dan anak cucu, sehingga kami boleh ada dalam pujian, doa, penyembahan, pembacaan dan pemberitaan firman. Dan kami pun juga boleh mensyukuri akan segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap dimampukan untuk melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami tidak perlu sedih, takut, cemas, tapi kami mempunyai Kristus yang telah bangkit, yang telah memberikan kemenangan, kekuatan, kemampuan dalam menjalani setiap persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami setiap kehidupan yang dapat membawa pada pengakuan yang benar tentang Tuhan yang hidup dalam hati kami. Tolonglah kami sebagai umat-Mu, agar kami tetap terus bertumbuh dalam keyakinan dan percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Tolonglah kami untuk sabar menanti berkat yang Tuhan berikan dalam hidup usaha dan kerja kami. Mampukanlah kami untuk menghormati dan menghargai Tuhan di dalam hidup. Ajarilah kami selalu berbuat baik bagi banyak orang, peduli tentang semua kami di kehidupan yang kami jalani. Karena Engkau mengajarkan kami untuk ada dalam persekutuan bersama. Solidaritas yang terus dan terus terbangun, tidak memandang muka. Tetapi ajakan kuasa kebangkitan Tuhan itulah yang berikan kami kemampuan, pembelajaran atas setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami untuk kami terus bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Dimulai dari kehidupan keluarga rumah tangga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Atas kasih dan perkenanan-Mu, maka kami boleh menikmati akan hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Walaupun kami harus taat himbauan pemerintah maupun gereja untuk kami ada membagi kasih dan cinta di tengah-tengah hidup keluarga. Kami harus ada di rumah tinggal kami masing-masing untuk dapat memutuskan pandemi COVID-19. Ini merupakan gumul yang terbesar yang mengajarkan kami untuk tetap ada dalam doa bersama, mendoakan kehidupan keluarga kami, mendoakan kekasih-kekasih kami yang punya tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas segala kesetiaan janji penyelamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami sebagai jemaat Kemim Sioninangun. Mulai dari anak sekolah minggu sampai orang tua yang sudah lanjut usia. Dari kolom 1 sampai kolom 18.
sebagai hamba-hamba pelayan-Mu yang Allah tugaskan dalam penugasan, karena Engkau adalah kepala pelayanan kami, dalam kerja pelayanan dan tanggung jawab. Tuhan, tuntun bimbing kehidupan kami semua sebagai umat-Mu jemaat ini Tuhan. Di kehidupan pribadi dan keluarga rumah tangga kami, dalam tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan sebagai suami kepala keluarga, istri ibu rumah tangga, maupun anak-anak cucu-cucu kami yang Tuhan anugerahkan dalam hidup keluarga kami. Berkatilah kami Tuhan. Dijauhkan daripada berbagai tantangan persoalan kalau itu memang izin Tuhan. Kuatkanlah iman kami, agar tetap kami kuat dan mampu menjalani akan hari-hari gumul. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Kepastian janji Tuhan itulah yang memberikan kami kuat. Kami harus memandang Tuhan, dan kami pun juga terpanggil menceritakan kuasa kebangkitan Tuhan dimanapun harus kami pergi dan kami berada dalam keteladanan hidup. Itulah pengakuan kami Bapa. Kasih Tuhan yang telah dinyatakan untuk kami sebarluaskan. Terima kasih Tuhan. Anugerahkan berkat melimpah dalam hidup rumah tangga kami, dalam setiap usaha dan kerja. Walaupun mungkin Tuhan, dengan pandemi COVID-19 terkadang kami ada dalam kekurangan-kekurangan hidup, tapi kami percaya Tuhan akan mengutus orang-orang yang berpeduli dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan penderitaan sakit, ataupun juga mereka yang telah dipulihkan oleh kuasa kasih mujizat Tuhan, yang hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu, yang ada di kolom 1 maupun juga sampai di kolom 18. Tuhan sangat mengetahui mereka. Kuatkan dan mampukanlah mereka ketika ada dalam penderitaan sakit, baik yang ada di rumah maupun rumah sakit. Tuhan memberkati para medis yang merawat, keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak cucu yang ada dalam pendampingan bersama. Tuhan memberkati fasilitas yang mereka pakai, baik itu obat-obatan, makanan, minuman. Kuduskanlah semuanya itu Bapa, agar mereka boleh memperoleh kekuatan yang baru, yang berasal daripada-Mu Tuhan. Mereka yang telah menerima akan mujizat Tuhan dalam pemulihan, jadikanlah mereka sebagai alat kesaksian-Mu, agar mereka terus bersaksi tentang kuasa kebangkitan Kristus yang menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sepanjang minggu berjalan mensyukuri akan segala berkat, lewat hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan, ataupun juga berkat-berkat yang lain. Tuhan, ajarilah kami untuk tahu mensyukuri segala apa yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam kerja pelayanan yang telah Tuhan Allah mengutus hamba-hamba pelayan-Mu dari tingkat sinode, badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah Manado Winangun, badan pekerja majelis jemaat Gemim Sion Winangun, mulai dari ketua badan pekerja majelis jemaat, anggota badan pekerja majelis jemaat, penatua Bipra yang ada, komisi-komisi kerja, penasehat jemaat, para pendeta, panitia-panitia, tim kerja, UPK, Bipra yang ada di tiap-tiap kolom, maupun juga Syamas Penatua dari kolom 1 sampai kolom 18,
yang telah Tuhan utus untuk bekerja melayani dalam kesaksian pelayanan tanggung jawab Jemaat Gemim Sioninangun. Tiap-tiap pribadi, keluarga, rumah tangga kami tetap diberkati oleh Tuhan. Setiap program-program pelayanan sepanjang tahun yang berjalan ini Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Ajarilah kami dan berikanlah kami hati sebagai seorang hamba untuk tetap setia melayani dalam tugas kepelayanan dan tanggung jawab. Amat terlebih dalam persekutuan ibadah yang boleh terselenggara, sehingga kami semua sebagai jemaat pun juga boleh mengambil bagian bersama di ibadah minggu ini. Prokantor, kantoria, maupun juga petugas audiovisual yang boleh mengambil bagian memberi diri. Pemain keyboard, kiranya Tuhan tuntun bimbing kami sebagai pelayan-pelayan khusus yang boleh mengambil bagian bersama. Tuntunan tangan kasih Tuhan menjadi bahagian sukacita di tengah-tengah kehidupan kerja pelayanan mereka, tiap pribadi maupun bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, kami akan diberikan kekuatan dalam hikmat, dalam kerja dan kesaksian kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Pemerintah bangsa dan negara kami yang memang ada dalam gumul bersama dengan pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, kepala-kepala pemerintahan yang ada, khususnya yang ada di daerah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, kepala pemerintah kota, kabupaten, maupun yang ada di kecamatan-kecamatan, desa, kelurahan, tiap-tiap lingkungan dan dusun yang ada. Khususnya kami yang ada di kota Manado, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, yang ada di kecamatan Malalayang, yang ada di Kelurahan Winangun 1. Kiranya Tuhan tuntun bimbing kami. Penyertaan Tuhan menjadi bahagian ketaatan dan kesetiaan. Hikmat Allah memperlengkapi kepala-kepala pemerintahan mulai dari pusat sampai di daerah, supaya kebijakan dalam hikmat-Mu bekerja, kekuatan dalam semangat untuk dapat mau mengambil keputusan dengan apa yang terjadi di bangsa dan negara ini, maupun yang ada di daerah Sulawesi Utara ini Tuhan. Lengkapilah para pemimpin kami, sehat, kuat, sukacita menjadi bahagian untuk mereka dapat menjalankan segala tanggung jawab, mengatasi pemutusan pandemi COVID-19. Khususnya kami juga sebagai masyarakat yang ada pun ada diberikan kesadaran dalam hikmat Allah, agar kami pun juga ada di rumah tinggal kami masing-masing. Dalam doa kepada orang-orang yang Allah urapi, para medis, TNI dan Polri, kiranya Tuhan memperlengkapi hidup mereka. Pemberian diri yang luar biasa Tuhan. Pengorbanan, nyawa pun juga mereka korbankan. Karena mereka percaya ini adalah tanggung jawab pelayanan yang harus mereka lakukan. Mungkin pun juga Tuhan, dalam persekutuan jemaat kami pun juga suami, istri, orang tua, anak cucu kami, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di garda terdepan, sebagai para medis TNI Polri yang Tuhan percayakan dalam hikmat. Bentengilah hidup pribadi mereka Bapa, bentengilah kehidupan keluarga rumah tangga mereka, dan kuduskanlah, berikanlah sukacita dalam kerja pelayanan ini, karena kami sebagai pelayan dan anggota jemaat pun juga turut menopang mereka dalam doa.
Siang malam mereka harus berjuang. Kiranya Tuhan, anugerah berkat selamat menjadi bahagian untuk mereka nikmati. Terima kasih Tuhan. Inilah kami sebagai persekutuan umat-Mu jemaat. Engkau yang tetap menjaga, melindungi dan memberkati kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Dalam setiap rencana hidup pribadi, keluarga, pekerjaan dan pengabdian kami. Tuntun bimbing kami Tuhan, agar ketaatan kesetiaan itu pun juga menjadi bahagian untuk kami lakoni di perjalanan hidup kami. Inilah doa kami Bapa. Inilah permohonan dan syafaat kami. Kami mohon, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Sempurnakanlah doa kami saat ini Bapa. Dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya mati dan bangkit bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang ingin berbuat baik. Beritakanlah kepada semua orang bahwa Kristus sudah bangkit dan menang. Jemaat, kita akan menutup ibadah kita, diundang kita semua berdiri. Kita lakukan lagu pujian Dikau yang Bangkit. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turunlah sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan, bergembiralah. Bertegun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit, Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah, Bapa dan Anak Yesus Kristus, yang bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus, menyertai gerejanya dan kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Jemaat silahkan duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat di rumah saja. Terima kasih untuk Ibu Penatua Remaja, Penatua Pemuda, dengan semua tim yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dalam kerja pelayanan. Shalom dan selamat pagi.